Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Caksono dari Prodi Teknik Elektro Universitas Yang Tua Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga daya. Ya, sebelum kita membahas segitiga daya, kita harus mengetahui apa sih daya listrik itu, teman-teman. Ya, daya listrik itu dapat didefinisikan sebagai kecepatan aliran energi listrik pada satu titik jaringan listrik tiap satu satuan waktu dengan satuan watt atau joules per detik dalam satuan internasional. Daya listrik menjadi besaran terukur adanya produksi energi listrik oleh pembangkit maupun adanya penyerapan energi listrik oleh beban listrik. Daya listrik menjadi pembeda antara beban dengan pembangkit listrik, di mana beban listrik bersifat menyerap daya sedangkan pembangkit listrik bersifat mengeluarkan daya. Berdasarkan kesepakatan universal, daya listrik yang mengalir dari rangkaian masuk ke komponen listrik bernilai positif, sedangkan daya listrik yang masuk ke rangkaian listrik dan berasal dari komponen listrik maka daya tersebut bernilai negatif. Lanjut saja langsung ke pengertian daya semu. Ya, daya semu sendiri atau daya total ataupun dikenal dalam bahasa Inggris apparent power adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif. Dapat dirumuskan S sama dengan V RMS dikali I RMS. Tegangan RMS adalah nilai tegangan listrik AC yang menghasilkan daya yang sama dengan daya listrik DC ekuivalen pada saat beban resistif yang sama. Pengertian tersebut juga berlaku pada arus RMS 220 volt. Tegangan listrik rumah kita adalah tegangan RMS atau tegangan efektif. Berikut adalah rumus sederhana perhitungan tegangan RMS. V RMS sama dengan Vmax per akar 2. Adapun juga rumus sederhana perhitungan arus RMS sama dengan I RMS Imax dibagi akar 2, di mana Vmax dan Imax adalah nilai tegangan maupun arus listrik pada titik tertinggi di grafik gelombang sinusoidal listrik AC. Gelombang tersebut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini, di mana 0,707 ampere ini adalah titik puncaknya. Lanjut saja langsung ke pengertian daya reaktif. Daya reaktif sendiri adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Seperti pada motor listrik induksi, misalnya medan magnet yang dibangkitkan oleh daya reaktif di kumparan stator yang bertugas untuk menginduksikan rotor sehingga menghasilkan medan magnet induksi pada komponen rotor. Contoh lainnya terdapat pada trafo. Fungsi dari daya reaktif adalah untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer yang membuat medan magnet tersebut menginduksikan kumparan sekunder. Daya reaktif itu diserap oleh beban induktif, namun justru dihasilkan oleh beban kapasitif. Daya reaktif juga ditanggung oleh pembangkit listrik. Satuan daya reaktif sendiri adalah volt ampere reaktif atau bisa disingkat dengan VAR. Peralatan-peralatan kapasitif seperti lampu pijar, neon, bank kapasitif memiliki sifat menghasilkan daya reaktif ini. Atau daya reaktif juga bisa didefinisikan sebagai daya imajiner yang menunjukkan adanya geseran grafik sinusoidal arus dan tegangan listrik AC akibat adanya beban reaktif. Daya ini memiliki tugas sama dengan faktor daya atau juga bilangan Cosby. Daya reaktif ataupun faktor daya akan mempunyai nilai sama dengan 0 jika terjadi pergeseran grafik sinusoidal tegangan ataupun arus listrik AC, yaitu pada saat beban listrik AC bersifat induktif ataupun kapasitif. Lanjut ke pengertian daya aktif. Daya aktif sendiri atau active power adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Satuan daya aktif adalah watt. Misalnya energi panas, cahaya mekanik, dan lain-lain. Rumus dari daya aktif sendiri adalah P sama dengan V kali I kali cos P. P sama dengan 3 kali VL kali IL dikali cos P. Daya ini digunakan secara umum oleh konsumen dan dikonversikan dalam bentuk kerja. Contoh daya aktif di rumah ada pemanas atau heater, lalu kompor listrik.
Kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas ini adalah hubungan antara daya nyata, daya reaktif, dan daya semu dapat diilustrasikan ke dalam sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miring sebagai daya semu. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu salah satu sisi siku sebagai daya nyatanya dan sisi siku lainnya sebagai daya reaktifnya. Sesuai dengan segitiga di atas, maka hubungan antara daya nyata, daya reaktif, dan daya semu dapat diekspresikan ke dalam sebuah persamaan Pythagoras, yakni S sama dengan akar P kuadrat ditambah G kuadrat. Sekian pembahasan tentang daya aktif, reaktif, dan semu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.